Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Security First Number One. Bersama Pak Darli. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, hari ini kita mau bahas apa nih Pak? Nah, saya mau bahas tentang security di lingkungan perumahan atau kompleks. Ya, jadi kan banyak nih marketing yang jualan perumahan gitu ya, kompleks-kompleks, townhouse atau cluster-cluster gitu. Itu kan di brosurnya, salah satu daya tariknya dia sampaikan bahwa diawasi security 24 jam. Oke. Terus seluruh komplek diawasi kamera CCTV ya. gitu ya. Terus katanya masuk mempergunakan akses kontrol. Areanya terbatas, tidak bisa sembarangan orang masuk. Nah, pertanyaannya, dengan bahasa marketing yang seperti itu, kalian ini kan awam nih di bidang security. Menurut kalian nih, kalau kalian mau beli rumah, udah cukup aman dan kalian langsung memutuskan untuk beli atau tidak? Kalau menurut saya pribadi, saya beli Pak. Kenapa? Karena udah tertarik dengan yang sistem pengamanannya. Bahasa marketingnya ya. Berarti kamu kalau beli di situ kamu yakin bakalan aman gitu ya. Kalau kamu? Mungkin harus dipastiin dulu kan. Kan katanya jangan gampang tergoda. Iya, apa yang harus kamu pastikan kan udah jelas tuh kalimatnya. Jelas kalimatnya bahwa sistem keamanan diawasi petugas satuan pengamanan 24 jam. Ya mungkin kamera CCTV, akses kontrol. Mungkin beli. Oke. Kalau saya sebagai praktisi keamanan itu aja belum cukup. Apalagi? Nah, apalagi gini, itu memang bahasa marketing. Kalau bahasa marketing kan memang nggak boleh panjang-panjang. Bahasa marketing juga harus membuat daya tarik orang. Betul. Untuk membeli gitu ya. Namun yang paling penting dari situ adalah dengan kalimat sistem pengamanan itu, pertama, pastikan dulu perusahaan keamanan yang mengamankan di tempat tersebut perusahaan yang memang kredibel. Perusahaan yang memang mendidik petugas keamanan dengan baik. Perusahaan keamanan yang bayar gaji karyawannya benar sesuai ketentuan. Jadi bukan hanya orang bertugas sebagai satpam pakai pakaian satuan pengamanan udah pasti aman. Belum tentu. Itu satu. Lalu kedua, katanya ada kamera CCTV. Ya. Tahu nggak fungsinya kamera CCTV apa? Untuk mengawasi. Mengawasi. Jelas tuh kalimatnya. Untuk mengawasi. Berarti kalau untuk mengawasi harus ada dong orang yang mengawasi kamera itu. Iya. Nah, maka pastikan dulu ada nggak operator pengawas kamera CCTV-nya. Biasanya di beberapa komplek CCTV-nya memang dipasang, tapi tidak ada pengawasnya. Karena orang salah kaprah dengan penggunaan kamera CCTV tadi. Ya, kenapa? Dijadikan alat perekam. Padahal yang namanya CCTV closed circuit TV itu kepanjangannya, itu fungsinya adalah sebagai alat pengawasan sehingga pada saat kita pantau, pada saat kita proses pemantauan, kalau didapati hal-hal yang mencurigakan, maka operator sesuai standar operating prosedurnya, operator akan menginformasikan kepada petugas lapangan. Dengan kata lain, petugas operator itu adalah kepanjangan mata dan kepanjangan telinga petugas lapangan. Karena apa? Karena cakupan kamera CCTV itu jauh lebih luas dari hanya cuman pandangan mata. Karena kan ditaruh di beberapa titik. Sementara petugas keamanan kan ditempatkan di pos. Betul. Areanya terbatas, sudut pandangnya terbatas, jaraknya terbatas, gitu ya. Nah, jadi kalian harus pastikan dulu. Jadi pada saat kalian tertarik dengan bahasa marketing tersebut, cek. Oke, saya lihat katanya security-nya. Boleh tanya nggak? Security-nya apa namanya? Program pembinaannya seperti apa? Apakah dibayar gajinya sesuai ketentuan atau tidak gitu ya? Karena banyak perusahaan-perusahaan keamanan itu melakukan pelanggaran ketenaga kerjaan. Ketentuannya jelas, Undang-Undang 13 2003. Kita bayar yang paling minimal itu adalah
UMP, upah minimum provinsi, atau UMK, upah minimum kabupaten kota. Oke. Sesuai apa enggak? Terus jam kerja dicek. Jam kerja satpamnya berapa jam? Kalau 12 jam, padahal ketentuan Undang-Undang 13 2003 itu menyatakan 8 jam, maka ada 4 jam lembur. Nah, lemburnya dibayar nggak? Betul. Ada beberapa perusahaan bayar lembur, tapi lemburnya di-flatkan. Ingat nggak waktu itu kita pernah ngobrol dengan Pak Denny Makarim, dengan Pak Made? Betul. Nah, jadi kalau lembur itu tidak dapat dihitung flat. Karena yang flat itu apartemen doang, flat gitu ya. Iya. Tapi lembur itu ada cara menghitung sesuai dengan Undang-Undang 13 2003. Next, tentunya nanti kita kalian harus ngundang nih ahlinya Human Resources ya atau Industrial Relation untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang mengatur di Undang-Undang 13 2003. Oke. Nah, selesai nih tentang petugas keamanannya. Oke, apa aja nih yang kita perlu cek sesuai atau tidak gitu ya. Terus program-program training apa saja yang diberikan. Oke, apakah satpamnya sudah memiliki kompetensi? Karena mau jadi satpam pakai seragam, udah tahu belum? Mereka harus ikut pelatihan, Training. kompetensi untuk level security officer atau level terendah. Mereka harus ikut namanya program Gada Pratama. Gada Pratama itu mereka lulusannya harus SMA minimal, tinggi badannya ada ketentuan, tidak berkacamata, tidak bertato, itu persyaratan-persyaratannya. Terus mereka lulus tes. Ya, ada psikotes, tes fisik, kesehatan gitu ya. Lalu mereka ikut pelatihan. Programnya 232 jam. Dididik. Nah, begitu mereka lulus 232 jam kurang lebih itu biasanya 21 hari gitu ya. Mereka latihan, mereka maka memiliki kompetensi Gada Pratama, baru mereka boleh pakai seragam karena mereka sudah memiliki KTA dan satpam itu memiliki namanya kewenangan kepolisian terbatas. Ngerti nggak maksudnya kewenangan kepolisian terbatas? Enggak. Jadi mereka di lingkungan kerjanya mereka sudah dapat bersikap, bertindak dan berbuat layaknya sebagai seorang polisi dalam lingkungan terbatas, bukan lingkungan umum. Oke, jadi di luar dari area itu satpam tidak memiliki kewenangan di tempat tugasnya aja, makanya memiliki kewenangan kepolisian terbatas, melakukan upaya-upaya untuk preventif di dalam lingkungan pengamanan. Oke, selesai nih cerita satpamnya. Wah, udah bener, udah bagus, udah gak tenang kita. Oke, peralatan keamanannya tadi, CCTV-nya cek, ada nggak operatornya? Kalau nggak ada operator, udah nggak usah jadi beli. Oke, sama aja juga bohong. Ruang control room-nya bagaimana? Terus kameranya itu dapat memantau semua atau tidak? Kameranya bekerja 24 jam atau tidak? Kameranya juga punya alat perekam atau tidak? Nah, alat perekamnya itu berapa tera sehingga rekaman itu tidak misalnya dibikin standar terus menerus, mungkin dia baru tertimpa itu setelah proses 2 bulan merekam. Kenapa butuh tetap disimpan? Kalau satu hari ada apa-apa, trace out-nya ya dengan waktu yang kurang lebih sebulan 2 bulan tadi kita masih bisa melakukan trace out. Itu pastikan. Nah, biasanya kita cuma dapatnya satpam, nengok gerbangnya bagus, satpamnya hormat-hormatnya bagus. Betul. Ya, itu belum menjamin. Lalu apa? Akses card. Biasanya kan seluruh penghuni itu punya akses card. Ini cek juga nih. Di frekuensi-frekuensi tertentu, mereka tuh pakai frekuensi. Ya, namanya akses card pakai frekuensi. Di frekuensi-frekuensi tertentu, bahkan akses cardnya bisa diduplikasi. Oh iya. Ini juga. Iya, banyak yang bisa melakukan. Saya pernah menjadi konsultan di satu tempat, gitu ya. Saya nggak usah sebut namanya. Seluruh karyawannya bagus kesannya, pakai kartu akses card mau masuk buka. Tapi tiba-tiba ada orang mau melakukan di demo tempat itu, bikin akses card sendiri karena karyawannya ribuan. Kan security nggak hafal semua. Terus pintunya banyak. Bisa masuk dari beberapa pintu, tapi dia tapping, dia bisa masuk.
terus demo di dalam. Iya. Nah, itu pernah kejadian. Nah, jadi juga ini kita harus hati-hati. Oke, punya akses card, bagus. Oke, bagus aja nggak cukup. Iya. Oke, kita harus tanya, kita mengkritisasi pakai frekuensi di mana. Nah, ada beberapa frekuensi, saya detailnya mungkin saya kurang paham gitu ya. Ada beberapa frekuensi itu mudah diduplikasi. Oke, dah, itu baru masalah yang seputaran namanya pengamanan fisik, pengamanan teritorial wilayah. Kejadian-kejadian lain, cek standar operating prosedurnya security. Apa aja tuh? Nah, apa aja? Kira-kira apa, Melin? Apa aja yang perlu, penting, yang harus ada di dalam SOP itu sehingga potensi-potensi crime triangle itu menjadi tidak sempurna? Apa kira-kira Melin yang Merin tahu? Di beberapa perumahan nih Pak, biasanya kalau misalkan ada tamu, wajib lapornya itu ke pos satpam terus nyerahin kayak KTP gitu Pak. Oke. Kalau Rizka apa kira-kira? Apa ya kira-kira? Ronda, apa keliling komplek ronda tiap malam gitu. Tiap malam? SOP gak sih? Patroli. Patroli ya. Nah, Ronda. kalau satuan pengaman namanya bukan ronda. Oh iya, ya, iya. Tapi patroli. Iya. Ronda itu biasanya kalau masyarakat umum atau satpam lingkungan gitu ya, atau warga masyarakat Tuh, ya, itu di lingkungan itu kita sebut ronda. Oke, patroli. Oke. Ada lagi nggak nih yang tahu? Itu aja kayaknya. Itu aja. Oke. Itu belum menjamin semua. Belum. Makanya saya selalu bilang di beberapa kesempatan gitu ya. Pertama, security-nya harus memiliki kompetensi. Sudah ikut pelatihan Gada Pratama. Memiliki KTA. Oke? Mempergunakan seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Oke? Sehingga mereka memiliki namanya kewenangan kepolisian terbatas. Lalu training-training tambahan apa lagi? Kenapa? Karena security ngamanin komplek perumahan, dengan security di oil and gas, dengan security di migas, dengan security di pabrik, dengan security di hutan, dengan security di pelabuhan, dengan security di bandara, security di perusahaan, security di perkantoran, beda standarnya. Jadi Gada Pratama hanya sebagai entry point, mereka sudah memiliki kewenangan. Sehingga bagian dari kita cek pada saat kita mau beli rumah tadi, karena udah ada tertarik nih dari brosur atau flyer tadi, adalah tanya, security dapat pelatihan apa aja? Ya, oh, dia dapatnya pelatihan tentang satpam di lingkungan perumahan. Misalnya apa? Dia belajar nggak tentang fire safety? Kenapa? Karena kebakaran bisa terjadi kapanpun. Nah, dia belajar nggak tentang ini, fire safety? Terus apa lagi? Yang kedua, dia belajar nggak tentang emergency procedure? Oke? Emergency procedure ini apa? Misalnya, ada warga di dalam kompleks tersebut tiba-tiba mendadak sakit, membutuhkan bantuan, dibutuhkan kecepatan. Ada nggak dia standarnya? Harusnya ada ya? Harus ada. Harus ada. Apalagi kalau kejadiannya di malam hari saat orang sudah tidur semua. Yang masih bangun, itu udah pasti satpam. Yang lain kan tidur. Iya, betul. Nah, maka betapa berat tugas dan tanggung jawab satpam, betapa mulia tugas dan tanggung jawab satpam. Namun perusahaan-perusahahan penyedia satpam yang harus membekali satpamnya dengan keilmuan-keilmuan ini. Nah, itu yang menjadi kita udah tertarik nih. Biasanya marketing, tanya lagi sama marketingnya. Jangan-jangan marketingnya nggak tahu, cuman jualan rumah, cuman bagusnya doang. Nah, apalagi yang perlu kita ketahui? Mereka punya nggak nomor-nomor penting emergency? Iseng-iseng tanya. Jangan hanya sama marketingnya. Kalau hanya sama marketingnya, semuanya jobnya ada. Kita datengin pos satpamnya, nanya, Pak, nomor penting emergency ada di mana? Itu harusnya di pos terpampang itu nomor. Iya, benar. Sehingga bisa dihubungin. Karena kalau ada apa-apa, itu dengan mudah mati listrik kah? Atau butuh bantuan polisi kah? Atau butuh ambulans kah? Dan segala macam. Itu cara kita ngecek. Lalu kejadian-kejadian lain.
atau tambahan-tambahan lain yang perlu dilakukan. Biasanya di kompleks, sebenarnya dimanapun itu dilakukan. Bahkan kalau sering kalian lihat nih di lingkungan perumahan, tamu harap melapor 1 kali 24 jam. Betul ya? Iya. Ya kalau di lingkungan komplek, karena mungkin punya komplek, banyak warganya nggak tertib. Udah tamu seminggu juga nggak dilapor-lapor tuh. Ini juga menjadi alertness kita sebagai tetangga. Kalau kita lihat, terus kita mengetahui, tanya nih Pak RT kita. Atau mungkin kalau di lingkungan kompleks, biasanya ada manajemen kompleksnya kan? Atau tanya, ini ada tamu di sana, apakah kalian udah tahu atau belum gitu ya. Karena itu bagian dari alertness. Karena kita nggak tahu ini siapa. Betul. Lalu data. Data apa? Data yang tinggal. Punya nggak? Kenapa? Data yang tinggal di komplek. Data yang tinggal di komplek, betul sekali. Nih blok A, ada 10 rumah misalnya. Siapa aja nih di rumah? Isinya siapa saja. Termasuk bukan hanya penghuni inti. Termasuk yang bekerja. Sopirnya, asisten rumah tangga, babysitter, gitu ya. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Masih banyak Kalian, ya? Banyak. Makanya kalau ada orang bilang tugas satpam cuman pengamanan fisik jagain pos, enggak. Kerjaan kita tuh banyak banget gitu ya. Nah, lalu apa? Gini, ada hal-hal yang kita terlewat sebagai warga kompleks. Misalnya, kalian pernah tahu nggak ada kejadian di kompleks yang tadi gambaran awalnya sudah sedemikian ketat proses akses kontrol pemeriksaannya. Tadi Melin juga bilang tamu, KTP, ini ada patroli tadi dan segala macam. Rasanya kayaknya peluang-peluang orang untuk melakukan kejahatan tuh masih kayaknya ada. enggak, kayaknya kan kecil. Boleh dibilang nggak ada, gitu kan? Tapi masih ada. Pernah kejadian di komplek yang sedemikian rupa, mobil tetap hilang, penculikan anak tetap ada, penjarahan barang tetap ada. Kira-kira tahu nggak kalian kenapa? Enggak Pak, kenapa? Nggak tahu? Karena Kamu nggak tahu? kurangnya satuan pengamanan Enggak. atau apa? Tidak adanya informasi. Mengenai Informasi apa? Begini, kita punya sopir, kita punya asisten rumah tangga, kita punya babysitter. Ini kan bukan keluarga inti kita, tapi dia tinggal di keluarga inti kita. Apakah data mereka kita laporkan kepada petugas keamanan? laporkan. Yang Laporkan, benar. Iya. Itu yang Karena benar. bekerja, iya. Itu yang benar. Kamu benar. Memang harus dilaporkan. Tapi banyak kita sendiri tidak melaporkan. Security-nya juga nggak mau nanya. Itu tadi saya bilang kan di mana-mana lapor 1 kali 24 jam. Banyak yang nggak lapor juga kok. Didiemin aja. Kita tahu bahkan di depan mata kita juga bukan urusan saya. Nah, ini yang nggak boleh, gitu ya. Nah, ini dilaporkan. Mau rekrut orang baru, mau berhentikan orang, mau ganti orang, ini laporkan. Nah, waktu itu ada satu kejadian di kompleks. Ini saya cerita kejadiannya. Jadi di rumah itu ada sopir, ada babysitter, ada asisten rumah tangga. Tiba-tiba si sopirnya diberhentikan tuannya. Ya alasan macam-macam lah ya kalau diberhentikan kerja di rumah. Karena ini bertiga tinggal di satu rumah, sopir, asisten rumah tangga dan babysitter kan sering berkomunikasi. Terjalinlah hubungan kedekatan. Sering ngobrol, sering cerita, ngobrol kampung lah, ngobrol segala macam. Begitu berhenti tidak dilaporkan ke security, maka satu hari supir yang sudah diberhentikan ini teleponan, ngobrol-ngobrol biasa, namanya kita menjaga silaturahmi, kita boleh tidak bekerja satu tempat lagi, tapi kan kita juga diajarkan untuk silaturahmi tidak putus. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dari obrolan itu secara tidak langsung, mungkin bisa dipancing, mungkin tidak bisa dipancing, si orang yang masih bertugas baik babysitter ataupun asisten rumah tangga ini cerita, kalau tuan rumahnya atau orang yang tinggal di rumah itu orang inti nih, itu sedang berada di luar negeri. Begitu sedang berada di luar negeri, karena mungkin akhirnya
terbersit niat jahat nih. Dia bilang, aku mau mampir ya, mau ngobrol-ngobrol. Namanya udah lama nggak ketemu, gitu ya. Dan silaturahmi kan kita diajarin banget tuh ya, bagaimana menjaga hubungan baik. Datang main, diterimalah sebagai tamu biasa. Karena security tadi di depan juga nggak dikasih tahu. Masuk, oh ya sopir memang yang kerja di rumah itu. Benar. Masuk, duduk, ngobrol-ngobrol, ngopi, gitu ya. Mungkin dia datangnya sendiri, 1-2 orang. Lalu tiba-tiba terjadi penyekapan. Nih, asisten rumah tangganya sama babysitternya diikat, dilakban. Karena dia biasa memperkenalkan mobil, dia tahu kunci sering taruhnya di mana posisinya. Dan kebiasaan kita juga, kunci suka digabung dengan STNK, plus mungkin akses card buat keluar. Terus keluar pos satpam, karena satpamnya nggak pernah dikasih tahu. Begitu dia lewat depan, dadah-dadah aja tuh. Bang, aku pamit ya, keluar, hilang tuh mobil. Itu kejadian pencurian mobil. Oke? Babysitter. Oke? Biasanya kan orang sibuk, oke? Suami istri sibuk, ya, anaknya diurus oleh babysitter. Oke? Nah, babysitternya karena udah sering kenal dan tidak punya standar operating prosedur yang jelas, karena kalian nggak mau ngecek juga, take it for granted, gitu ya. Karena wah, udah tadi penampilannya udah. Nah, kadang-kadang nih mata suka menipu kita, gitu ya. Nah, tahu-tahu kita mungkin tadinya babysitternya orang baik-baik saja. Tapi kan nggak tahu kalian kapan dia ngadepin situasi menjadi tidak baik-baik. Betul. Gitu ya. Nah, akhirnya entah diganggu siapalah, entah temennya atau apa, terjadilah penculikan anak. Nah, karena babysitternya dikenal, keluar komplek, itu bawa bayi, gitu ya, anak kecil, nggak dicurigain satpam, mau kemana? Mau ke warung, dan hilang. Nge? Nah, ini juga alertness kita sebagai tuan rumah. Kenapa? Bahwa kita di komplek harus ada SOP. SOP apa? Nggak boleh yang namanya babysitter keluar dari area komplek, baik membawa atau tidak membawa anak yang diasuhnya, tanpa dikonfirmasi oleh security terhadap tuan rumahnya. Betul. Yang punya rumah. Iya. Nge? Sampai kayak gitu. Supaya apa? Kita proteksi. Iya. Nah, banyak SOP di lingkungan perkomplekan nggak sampai detail kayak saya ngomong kayak begini. Iya, betul Pak. Akhirnya hilang. Nah, orang tiba-tiba minta tebusan. Nge? Nah, termasuk juga asisten rumah tangga. Karena udah akrab, ya. Dan segala macam. Terus satpamnya juga kurang aware. Apa? Tiba-tiba asisten rumah tangga karena tuannya lagi pergi keluar kota dan tidak melapor kepada satpam. Satpamnya mungkin juga awareness-nya kurang karena sudah terjalin hubungan tiap hari ketemu, berkomunikasi, kadang-kadang mungkin dapat makanan gitu ya. Terus tiba-tiba asisten rumah tangga keluar bawa tas cukup berat. Satpamnya akan biarkan saja. Kenapa? Karena prosedurnya nggak ada. Kalau prosedurnya ada, siapapun keluar rumah kecuali yang punya rumah, ya harus dicek. Walaupun Anda kenal, terjadilah penjarahan di rumah. Jadi jangan kalian take it for granted orang-orang yang kerja di rumah kalian itu apa ya? Kalian yakin betul? Enggak. Karena kejahatan itu banyak kejadian karena orang di sekitar kita. Pelaku-pelaku kayak kejahatan-kejahatan misalnya seksual saja, itu banyak kan kejadian orang dekat. Nah, jadi ini yang harusnya menjadi bahan pertanyaan kalian untuk kalian lebih detail. Flyer, brosur orang jualan rumah boleh bagus-bagus silakan. Tapi kalian mengkritisasi atau tidak? Karena kalian ini kan awam di bidang security. Nah, maka pada momen yang ini saya sampaikan tadi betapa tugasnya petugas keamanan luar biasa. Harus memiliki kompetensi, harus punya sertifikat, harus punya kartu tanda anggota. Terus mereka memiliki kemampuan, mereka punya SOP.
dan segala macam, standar operating procedure. Terus ada pemetaan, nih di blok ini isinya siapa, gitu ya. Kenapa? Kan kita nggak mau juga rumah kita, tahu-taunya lingkungan tetangga kita ada kriminal di situ. Iya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sini cukup jelas nggak kalau kalian misalnya mau berencana beli rumah, kalaupun nggak beli katakan tinggal di komplek itu, karena keamanan, saya selalu bilang, begini, security is more than you can think of and beyond your imagination. Ya, security itu mampu melampaui more than you can think of, apa yang dapat Anda pikirkan, and beyond, biar apa tadi? Your imagination. Bahkan mampu melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Itu tugas keamanan. Nah, makanya kalau keamanannya cuma buka tutup gerbang, periksa mobil, itu baru pengamanan fisik. Jadi security-nya harus menyesuaikan dengan di mana dia ditempatkan. Karena pengamanan tadi yang begitu banyak industri-industrinya, itu akan beda caranya. Betul. Oke? Caranya beda, tampilannya beda, dan segala macam. Di hotel nanti beda lagi, gitu ya, dan segala macam. Jadi luar biasa nggak nih kerjanya satpam? Luar biasa. Ternyata nggak sesimpel itu ya? Nggak sesimpel itu. Oke? Banyak sekali, dan ini skill. Betul. Ya, sayangnya masih banyak nih perusahaan-perusahaan keamanan yang melakukan pelanggaran, gitu ya. Ya, harapannya saya ke depan, perusahaan-perusahaan keamanan yang mulai membenahi diri, gitu ya. Karena meminjam istilah orang Jawa, selawe jaluk selamat, gitu ya. Apa tuh artinya, Pak? Jadi bayar murah tapi cari selamat. Atau meminjam istilah orang Inggris, you buy peanut, you got monkey. Anda beli kacang ya dapatnya monyet, gitu ya. Jadi kalau mau milih satpam, pilih perusahaan yang benar, kompeten, melakukan proses perekrutan benar, memberikan pelatihan benar, termasuk bayar gaji karyawannya benar. Yang nggak bayar gaji ya janganlah. Apalagi mungkin kita udah bayarnya benar, tapi BUJP, Badan Usaha Pengamanannya bayarnya nggak benar. Ya, jadi saya memang dari dulu meneriakkan tentang ini. Kenapa? Karena keamanan, keamanan itu harus sudah menjadi bagian kehidupan rutinitas kita. Setiap saat Anda butuh yang namanya keamanan. Betul. Makanya aman itu katanya mahal, namun jauh lebih mahal jika tidak aman. Jadi gimana? Kemarin kan kalau nggak salah Rizka ya? Apa tuh? Yang sempat mau pacaran sama satpam ya? Udah jadi belum? Belum. Kenapa belum jadi? Apalagi kan Melin udah sadar tuh. Ada prosesnya, Pak. Tapi kamu suka? Ya suka. Nggak malu kamu pacaran sama satpam? Nggak malu. Udah kebayang sekarang kan? Udah. Wah, ternyata kerjaan satpam itu luar biasa, Melin. Melin nggak jadi kompor lagi kan? Enggak. Atau Melin udah pacaran sama satpam juga sekarang? Belum sih, Pak. Belum, lagi nyari? Iya, masih nyari. Temennya Rizka? Iya, siapa tahu ada yang nyangkut. Oke. Nah, tuh, satpam Indonesia. Ini ternyata hostnya Darlis Angel juga bangga nih dengan pekerjaan satpam. Begitu berkali-kali saya diskusi dalam kesempatan di YouTube channel ini, lebih kepada mengedukasi baik masyarakat umum tentang keamanan, dan bagaimana kita juga mengedukasi pelaku keamanannya, sehingga harapan saya ke depan selaku praktisi keamanan di dunia industrial security, bagaimana security dapat menjadi profesi yang profesional. Itu harapan saya. Begitu Melin, Rizka. Kira-kira cukup jelas ya penjelasan saya? Sangat jelas sekali. Oke. Monggo. Saya serahkan kepada Anda hari ini, rupanya saya jadi host nih. Silakan. Nah, itu tadi sangat mulia banget ya Pak, tugas-tugas dari satuan pengamanan, dan ternyata nggak sesimpel itu ya buat jadi satuan pengamanan, apalagi di daerah, di kompleks itu ya. Yes. Nah, untuk satuan pengamanan, selamat bertugas, tingkatkan kompetensinya, dan tetap semangat terus. Saksikan dan tunggu episode kita selanjutnya hanya di Security First #1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!